karena esensi dari menghafal Al-Quran sendiri orientasinya itu kan jauh ke depan, bahkan menembus batas kehidupan selanjutnya gitu ya, bukan hanya di dunia saja, bukan hanya capaian-capaian duniawi untuk menghafal Al-Quran ini, tapi orientasinya kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi untuk motivasi menghafal Al-Quran sendiri belum dapat kalimat yang bisa disepadankanlah dengan apa gitu yang lebih atau yang setara gitu daripada kita menghafal Al-Quran ini hanya untuk berupaya untuk menggapai ridho Allah. Insya Allah. Dan belum ada kalimat yang sepadan gitu ya untuk menggapai ridho Allah itu kan memang banyak caranya, tapi gimana kita bisa mengisi peluang-peluang kebaikan tersebut, karena kita gak tahu ridho Allah ini kita dapat dari kebaikan yang mana. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala kesempatan ya. Kita sama-sama memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang hari ini mempertemukan kita semua, memberikan karunia yang begitu besar, karunia hati yang lapang, waktu yang lapang, pikiran yang lapang. Semoga menjadi hal yang bisa membuat hati kita semakin bersih gitu ya teh. Amin. Sholawat serta salam juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita juga mengenal bagaimana indahnya Islam, yang karenanya juga kita hari ini bisa memiliki ketenangan yang beliau ajarkan. Juga salam kepada para sahabatnya yang selalu hadir dikala beliau sedang membutuhkannya, dikala beliau sedang ketika orang lain menjauhinya, mereka selalu ada gitu. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa memiliki cinta dan iman seperti beliau. Semoga sampai kepada kita juga sebagai umatnya. Alhamdulillah hari ini Dita ketemu sama Teteh, dua Teteh Teteh yang insya Allah hari ini Dita akan banyak belajar gitu ya dari Teteh. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ini Dita ini Teteh, ayo Teh kenalan dulu Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Saya Sylvia Datul Fitroh sebenarnya namanya. Cuman famousnya dipanggilnya Datul. Dari mana tuh diambilnya Teh? Diambilnya dari Ai Datul. Kita harusnya tuh disatuin, tapi karena ya namanya anak kecil ya susah. Jadi pengennya tuh dipisah-pisahin. Jadi namanya diambilnya Datul aja. Teh Datul. Dipanggilnya Teh Datul ya Teh. Dan sekarang Teteh sebagai apa nih Teh? Saya sebagai pengajar di Takia Belajar Quran. Alhamdulillah. Kalau Teteh nih? Ya, perkenalkan nama saya Anggi Restian Zahra, dipanggilnya Anggi. Teh Anggi. Sama juga ya Teh yang ngajar di Takia. Alhamdulillah. Teteh ini alhamdulillah sudah menyelesaikan amal yang sangat Allah cintai gitu ya Teh ya, menyelesaikan hafalan dan terus menghafal itu sampai akhir ayat ya Teh ya. Walaupun sudah hafal tapi akan terus menghafal. Sebenarnya hari ini tuh kayaknya bakal jadi hari yang buat Dita dan mungkin nanti orang-orang yang menonton ini pelajaran yang luar biasa gitu ya Teh ya. Karena kalau berbicara tentang Quran berarti kita berbicara tentang apa yang Allah cintai dan Rasul sampaikan gitu. Apalagi maksudnya mungkin kalau misalnya melihat orang-orang yang menghafal Quran kalangan sekarang banyak ya Teh ya. Banyak. Di sini juga santri banyak ya Teh ya. Ada berapa Teh kira-kira? Sekitar berapa ya? Ratusan ya Ratusan. Ratusan alhamdulillah. Sekitar ratusan santri. Sebetulnya memang kalau misalnya melihat keadaan sekarang yang menghafal tuh banyak gitu ya.
Tapi mungkin kalau dilihat dari populasi muslim sendiri, dari kuantitas muslim sendiri masih belum banyak gitu ya teh. Masih bisa dibilang minoritas ya teh ya gitu. Selalu akan ada harapan semoga semua umat muslim termasuk Dita pribadi di sini semoga bisa menjadi orang-orangnya seperti teteh kelak nanti. Lebih baik dari kita. Waduh doanya. Amin. Nah, tapi kan maksudnya tidak mudah ya teh menghafal, betul ya teh? Butuh proses. Iya pasti butuh proses. Dalam setiap amal tuh pasti aja selalu ada ya ujiannya gitu ya teh ya. Sampai hadir di sini menjadi orang yang mengabdi di sini, alhamdulillah pasti ada dorongan yang mungkin nggak banyak orang punya gitu ya teh. Sampai hari ini teh Datu sendiri, teh Datu kan teh? Iya teh Datu. Kita takut salah. Teh Datu hadir di sini gitu, pasti punya dorongan, punya motivasi apa teh gitu, yang membuat teteh tetap di sini gitu. Yang membuat saya tetap di sini ya. Yang pertama lingkungan. Lingkungan karena nggak di semua tempat kita bisa merasakan lingkungan seperti ini gitu. Iya. Kalau kita di sini tuh pasti dari pagi sampai malamnya lagi. Justru kalau misalnya saya sendiri kan dari Mada Ali ya, dari Mada Ali itu ketika tidur pun itu yang didengar terakhir tuh tilawahnya teman-teman. Terjaga ya teh ya. Terus yang ketika bangun pun ada teman-teman yang masih melek gitu. Iya. Masya Allahnya tuh. Dan untuk motivasi menghafalnya ya, motivasi menghafalnya itu pertama mungkin dari ridho Allah. Itu pasti yang paling pertama kan ya. Apapun yang Allah ridhoi pasti baik. Terus yang kedua mungkin sebagian orang banyak mungkin ya udah banyak yang mendengar tentang hadis kita itu ketika di akhirat akan memakaikan jubah emas dan mahkota kepada kedua orang tua kita apabila kita menghafalkan Al-Quran. Itu yang mau banget saya tuju gitu. Iya. Soalnya ketika kita di dunia kan udah merepotkan mereka. Iya betul. Keseharian kita udah diurusi sama mereka dari kecil kan ya, nggak ada harta yang bisa membalas kebaikan mereka gitu. Semoga ini tuh bisa menjadi salah satu wasilahnya. Masya Allah, betul ya teh. Kadang kita tuh selalu berpikir kalau hadiah tuh hanya berbentuk fisik aja gitu ya, dan di sini gitu ya. Jarang sekali orang yang berpikir bahwa hadiah terbesar adalah amal jariah anak soleh. Iya betul. Dita juga pernah mendengar salah satu guru Dita bicara, jadilah anak yang soleh, memudahkan di dunia dan menyelamatkan di akhirat gitu ya. Kalau teteh nih gimana teh Anggi? Ya, pasti hampir sama ya untuk motivasi menghafal Al-Quran sendiri. Karena sebenarnya ini pertanyaan yang lumayan sulit gitu ya kalau saya jawab. Karena esensi dari menghafal Al-Quran sendiri, orientasinya itu kan jauh ke depan, bahkan menembus batas kehidupan selanjutnya gitu ya, bukan hanya di dunia saja, bukan hanya capaian-capaian duniawi untuk menghafal Al-Quran ini, tapi orientasinya kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi untuk motivasi menghafal Al-Quran sendiri belum dapat kalimat yang bisa disepadankanlah dengan apa gitu yang lebih atau yang setara gitu daripada kita menghafal Al-Quran ini hanya untuk berupaya untuk menggapai ridho Allah. Masya Allah. Dan belum ada kalimat yang sepadan gitu ya untuk menggapai ridho Allah itu kan memang banyak caranya, tapi gimana kita bisa mengisi peluang-peluang kebaikan tersebut, karena kita gak tahu ridho Allah ini kita dapat dari kebaikan yang mana. Iya betul. Dan memang jelas juga ya teh ya di Quran bahwa dan di antara manusia itu sedikit sekali yang mencari ridho Allah gitu ya. Hanya orang-orang yang mau saja gitu. Dan memang kalau misalnya kita bahas di antara manusia, berarti di antara sebegitu banyaknya ada kata Allah orang yang mau mencari ridho Allah gitu ya. Dan semoga apa yang kita sedang perjuangkan hari ini tuh menjadi salah satu di antara bagian kecil yang Allah katakan ada. Betul ya teh ya? Amin gitu. Dan ini juga ngomong-ngomong ya, mungkin kalau misalnya dibilang usia harusnya kan teteh-teteh ini yang cuma bilang Dita ya, teh Dita gitu ya, padahal mah ini ya buat teman-teman juga gitu ya yang mau tahu. Di sini tuh Dita tuh sebetulnya tua ya. Usia Dita tua.
Usia Dita 22 tahun. Teteh berapa tahun Teteh Datu? Sekarang 22. 22. 21. 21 berarti kelahiran 2000. 2000. Cuma Januari. Januari. Kalau Teteh Masih 19, nanti April baru 20. 19 tahun. Sudah memiliki hafalan yang luar biasa gitu ya Teh ya. Nah, pasti kan sebetulnya di usia yang begitu mungkin ya muda ya Teh ya, bukan dibilang mungkin ya. Di usia yang muda, di usia yang mungkin banyak orang yang memilih ya gitu ya, kan kita tahu kalau Allah tuh memberi dua jalan gitu. Ada jalan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang ya tidak baik gitu ya Teh. Dan banyak anak-anak di usia ini bisa dibilang kita nggak ya, kita gitu ya Teh ya. Di usia seperti Dita, di usia seperti Teh Datu dan Teh Anggi, memilih untuk mencari hal yang menyenangkan mungkin ya bagi mereka gitu. Ya betapa Allah sempurna gitu menciptakan dunia ini, sampai banyak yang menyangka bahwa dunia ini tuh sepenuhnya kebahagiaan gitu. Padahal kan enggak ya Teh ya. Sampai akhirnya seorang pasti tapi menghafal nggak dari usia segitu dong Teh? Dari usia segitu. Menghafal dari usia berapa Teh? 18 berarti. 18. Teteh 18 juga? Iya. Lulus SMA Dari ya Teh? 17. Lulus SMA. Alhamdulillah Allah karuniakan keinginan untuk menghafal ya Teh ya. Kenapa gitu Teh? Maksudnya anak muda mau menghafal, karena Dita pribadi pun sampai saat ini masih harus banyak belajar gitu. Dan mungkin ketika Dita di usia seperti itu belum ada keinginan yang besar untuk mau menghafal gitu. Kenapa Teh? Teh Anggi dulu deh. Anak muda gitu ya, kita sebagai anak muda kok mau menghafal Nah Quran? iya, itu kenapa Teh? Sepertinya diksinya kalau boleh dikoreksi gitu ya, justru bukan kenapa anak muda kok mau menghafal Quran, tapi kita anak muda kok baru menghafal Quran gitu ya. Karena kalau kita lihat gitu ya, seperti acara-acara di Hafiz Quran, misalnya Hafiz Indonesia, itu justru mereka dari anak kecil, bukan anak muda gitu, bukan dari remaja beranjak dewasa. Tapi berarti kalau terhitung usia kita terlambat gitu ya Teh ya. Kita terlambat, tapi it's okay gitu ya, nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Dan juga untuk kenapa menghafal Al-Quran ini, kan tadi dari usia kecil menghafal Quran ini kan nggak mengenal usia gitu ya. Dari kecil maupun sampai lansia bahkan masih ada yang berjuang untuk menghafal Al-Quran. Nah, justru kita sebagai pemuda supaya nggak ketinggalan zaman, supaya nggak kalah nih sama adik-adik kita mulai gitu menghafal Al-Quran. Berarti yang ketinggalan zaman tuh yang hari ini bukan main-main aja ya Teh ya, tapi yang beramal baik juga nggak boleh ketinggalan gitu ya. Betul. Tinggal kita memilih nih mau menjadi yang trendy yang mana di sebelah mana. Selalu ingat kalau Allah ya wahadainahu najdain ya Teh ya, Allah selalu memberi dua jalan gitu. Kita mau menjadi orang yang baik di yang mana gitu. Ada yang baiknya mungkin hanya sekadar di dunia saja gitu ya. Ada yang ya seperti ini gitu. Semoga seperti Teteh. Ayo Teh Datu nih, belum nih? Gimana ya? Anak muda kok mau menghafal Al-Quran? Sama sih, nggak jauh beda sama Teh Anggi. Karena dulu tuh mikirnya apa ya? Pas pertama kesini tuh niat gak niat gitu. Niat gak niat. Tapi emang udah punya azam pas kelas 12 SMA tuh. Pas kelas 12 SMA tuh punya azam, ya Allah aku mau ngafalin. Tapi cuma niat gitu, cuma niat. Dan setiap sholat tuh pasti berdoanya, ya Allah aku mau yang terbaik menurutmu gitu. Dan mungkin orang tua tuh mendorongnya tuh ke kuliah. Iya, gitu. betul. Tapi ternyata ketika kesini, ketika ikut tes di sini, pas bilang ke orang tua lagi gimana, boleh di sini atau enggak, justru ayah saya sendiri yang bilang nggak apa-apa, akhirat dulu aja, insya Allah nanti dunia mengikuti Allah, gitu. betul. Terus untuk menghafal Al-Qurannya, karena dulu tuh ingat pesan dari guru saya, ketika kita belajar di waktu kecil itu kan bagaikan mengukir di atas batu. Ya. Dan Mahfuzah, ketika belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Nah, ketika dulu tuh ketika punya niat, ya Allah aku menghafal,
emang ketika kita mau berbuat baik itu kan nggak ada kata terlambat sebenarnya. Iya. Asal kita mau benar-benar gitu. Nah dari situ saya niat, ya Allah Bismillah harus bisa gitu. Daripada nanti kalau misal udah terlambat, terus nanti kalau misal udah terjun di dunia luar, nggak tahu lagi niatnya mau kayak gimana lagi gitu. Jadi mumpung mau, ya hayu gitu. Dan sebenarnya menghafal ini tuh juga tameng ya teh ya. Tameng ketika kita mungkin gitu tidak bisa, mungkin kita lebih bisa terwarnai oleh orang lain ketika kita punya Al-Quran dan menjadikannya teman, ya semoga kita yang bisa mewarnai gitu ya teh ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya teh, mungkin karena ya kembali lagi tadi kalau melihat kuantitas muslim ya memang banyak gitu, tapi mungkin yang menghafal Quran masih terhitung sebagai minoritas gitu ya teh. Dan semoga yang sedikit ini Allah ridho dan bisa membuat yang lain juga tergerak untuk mau gitu menjadikan Al-Quran sebagai teman, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Iya betul, obat hati gitu ya teh ya. Dan hal yang terpenting juga Dita rasa gitu, mungkin dulu ini juga kalau ngobrol-ngobrol Dita juga sempat maksudnya belajar gitu ya teh untuk menghafal di sekolah dulu gitu. Tapi memang ya hanya sebatas menghafal saja gitu. Setelah udah setoran ya udah gitu teh, beres gitu dan hilang lagi gitu hafalannya tuh. Berarti kan ada awal, Dita selalu berpikir ketemu gitu teh, kayak ketemu orang-orang seperti Teteh yang luar biasa gini, pasti ada awal yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menghafalnya hanya sekedar menghafal aja gitu. Pasti ada awal menghafal yang berbeda. Nah, gimana teh menghafal, awal dari menghafal itu gitu? Dari siapa dulu? Om Pimpah deh. Dari Teteh dulu boleh. Awal menghafal kan tadi udah ya diceritakan gimana ketika masuknya. Dan awal menghafal kan kita sama di Mahdali, di Mahdali. Dan dulu tuh jujur pertama kali menghafal itu surat Al-Qalam. Kalau juz 30 dulu pernah pas MTS karena di pesantren itu nggak dihafal karena sering dibaca gitu. Jadi hafal. Nah pas pertama masuk ke surat Al-Qalam tuh Masya Allah banget. Satu surat itu sampai 1 minggu kalau nggak salah. Satu surat 1 minggu. Dan Masya Allah di situ karena mungkin ngelihat perjuangan teman-teman yang lain. Jadi ngelihatnya tuh jadi apa ya, faktor pendorong yang utama emang dari orang tua gitu. Tapi ngelihat teman-teman yang lain, Masya Allah, teman-teman dari luar pulau jauh-jauh ke Bandung buat ngafal gitu, ngafal. Terus sedangkan saya sendiri dari Bandung deket, kok gini-gini aja gitu. Dari situ sering nangis tuh kalau menghafal. Dan ya itu menangis karena susah masuk gitu. Karena susah masuk. Nggak hafal-hafal gitu teh. Karena nggak hafal-hafal. Mungkin kalau misal itu semua orang pasti kalau misal memulai itu pasti seperti itu. Tapi kuncinya tetap ada di diri sendiri. Niatnya harus benar-benar dilurusin lagi. Ngafalinnya buat apa? Siapa tahu ketika kita susah menghafal itu, mungkin Allah sedang membersihkan dosa kita gitu. Ketika menghafal itu. Terus harus istiqomah, benar-benar harus istiqomah. Kalau misal kita istiqomah nih misalnya waktunya udah ditentukan, nah insya Allah Allah pun pasti akan memberi jalannya gitu, akan memudahkan ketika kita mau berusaha gitu. Berarti hal yang kalau Dita simpulkan gitu ya teh, serius gitu teh. Dan punya niat yang betul-betul lurus, serius dan punya niat yang betul-betul lurus gitu ya teh. Soalnya memang ya gitu, mungkin banyak juga yang menghafal di awal tapi hanya sebagai hafalan aja gitu ya teh. Nanti pas misalnya keluar dari pembelajaran ya lupa misalnya tuh gitu hafalannya. Kan kita tidak bisa memungkiri ada mungkin ya teh. Kalau Teteh kenapa nih? Kenapa? Gimana mulainya gitu? Awalnya dari sering mendengar murotal. Waktu di sini Teh? Sebelum kesini. Jadi mulai tumbuh keinginan untuk menghafal gitu, menghafal Al-Quran. Dan pernah baca juga, mungkin bisa sharing buat teman-teman yang lain juga, untuk menghidupkan hati itu kita bisa dengan cara menguatkan pendengaran gitu. Dan dimulai dari pendengaran. Bentar Teh, untuk menguat hati apa tadi Teh? Untuk menghidupkan hati. Untuk menghidupkan hati bisa dimulai dengan menguatkan pendengaran kita. Bisa dimulai dengan menguatkan pendengaran. Ini pesan yang sangat luar biasa. Jadi apa yang kita dengar gitu selama sehari-hari.
Nah, qadarullah waktu itu lagi senang-senangnya karena mulai ini ya jadi sebagai tren gitu ya Al-Quran ini, Masya Allah bisa dijamur di kalangan muda gitu. Dan saya waktu itu mulai sering mendengar murotal, dan jadi mulai ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Dan sama alhamdulillahnya setelah melalui berbagai tes ya di sini di Mahad Ali, alhamdulillah keterima. Dan di pekan awal itu saya nangis terus full. 1 pekan pertama di sini nangis full. Pekan awal nangis. Iya. Teteh nangis gak waktu itu? Nangis. Karena susah atau karena kangen rumah? Dua-duanya. Soalnya saya ngafalnya itu benar-benar dari juz 30 gitu. Belum punya hafalan sama sekali. Sedangkan kan ngelihat teman-teman yang lain seenggaknya juz 30 itu udah menjadi pegangan mereka gitu. Iya. Kalau saya benar-benar dari amma yatasaalun, ngafalin dari An-Naba dan 1 hari itu belum tentu bisa setoran gitu. Karena kan minimal setorannya 1 halaman. 1 hari sehari 1 halaman. Minimal 1 hari 1 halaman, dan belum bisa gitu untuk dapat 1 hari 1 halaman itu. Bisa sampai 1 pekan 1 halaman itu di awal-awal. Tapi karena tadi ya dengan kegigihan kita yang utamanya doa, usaha, sabar dan syukur itu nggak bisa dihilangkan gitu ya, selalu beriringan, berjalan bersama. Jadi selain doa kita juga ikhtiar. Nah, dengan ikhtiar ini Allah ngelihat gitu ya gimana proses kita menghafal, dan pasti Allah juga akan memudahkan ketika kita memang menuju kepadanya gitu. Sabar, syukur itu juga ya kadang karena berada di tempat yang seperti ini rasanya memang pilihan ya teh, maksudnya teh Allah tuh memilih gitu. Dan tidak semua orang, mungkin banyak juga yang ingin ada di sini, hadir di sini, tapi mungkin karena hal apa, misalnya karena orang tua mungkin, ataupun karena mungkin kekuatan hati yang belum begitu kuat, jadi memilih tempat yang lain, cara yang lain untuk belajar gitu. Ini Dita jadi banyak hal baru gitu ya yang Dita pelajari, alhamdulillah. Tapi dari nangis nggak bisa ngafal, dari nggak bisa setoran 1 halaman 1 pekan sampai akhirnya selesai dan masih menghafal sampai sekarang gitu. Gimana teh caranya? Itu memang saya itu kalau boleh jujur ya dulu orangnya gengsian gitu ya. Tapi kita harus kikis rasa gengsi itu, minta doa ke orang tua. Iya. Doa orang tua itu pasti paling mujarab ya. Dan benar dikuatkan juga dengan ustazah di sini gitu ya. Bisa jadi apa yang kita hafal, kesulitan kita dalam menghafal itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita gitu ya. Itu menjadi penguat juga bagi saya, dan berusaha untuk istiqomah gitu, walaupun pasti futur datang gitu ya, malah enggak pasti nggak tahu waktu gitu, futur suka ada aja, cuman gimana caranya kita mengantisipasi hal tersebut gitu, supaya futurnya ini ada tamu futurnya ini nggak berkelanjutan. Iya. Ternyata ini ada, mau ikutan ya? Mau ikutan. Ada, alhamdulillah. Ada tamu. Masih ada. Berarti Dita menangkap sesuatu. Kadang dalam beramal itu kita sering sekali lupa meminta tolong dan memohon gitu ya kepada Allah atas setiap besar kecilnya usaha gitu ya. Dan juga kita memohon kepada orang tua ridho atas besar kecilnya hal yang sedang kita amalkan gitu ya. Dan itu menjadi kemudahan dirasakan ya teh. Sangat dirasakan. Nah teh apa ya lu? Datul. Teh Datul. Kalau Teh Datul gimana? Saya juga sebenarnya sama. Dorongan paling utama itu dari orang tua, karena orang tua tuh sangat menitipkan gitu, jaga Al-Qur'annya. Kan kalau misal bahasa Sunda tuh pupurihun kolot tuh bisa gitu. Berarti dari sebelumnya tidak begitu mendorong sampai akhirnya menguatkan justru. Justru sekarang yang menguatkan itu beliau-beliau gitu. Dan alhamdulillah di sini tuh kalau misal kita lagi sulit menghafalnya, asatidnya itu yang menerima setoran kita itu tidak lelah buat mengingatkan kita, ayo apa keluhannya, nanti kita dikasih solusi. Maka itu pentingnya lingkungan kan, lingkungan, pentingnya hal-hal Quran itu seperti itu gitu. Dan teman juga ya, teman juga betul. Kita saling menguatkan. Nggak bisa dipungkiri juga ya teh,
ketika kita berbicara hal yang universal aja ya gitu, kayak ketika kita berhijrah ataupun ingin ada dalam proses yang lebih baik, hal yang paling utama tuh lingkungan ya teh, dan punya teman yang selalu mendorong dalam kebaikan gitu ya. Alhamdulillah.